Kali ini aku mau bagi cara menghitung upah lembur. Di sini aku menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja, yaitu yang pertama, 7 jam kerja selama 1 hari dan 40 jam selama 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam seminggu. Waktu tersebut tidak termasuk jam istirahat. Atau yang kedua, 8 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk 5 hari kerja dalam waktu seminggu, tidak termasuk jam istirahat. Pengusaha pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu dapat menerapkan waktu kerja yang kurang atau lebih dari ketentuan tersebut, dan pelaksanaan waktu kerja lebih dari ketentuan di atas dilaksanakan sesuai ketentuan waktu kerja yang telah ditetapkan oleh Menteri. Hal ini tercantum di Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Mempekerjakan lebih dari waktu kerja sebisa mungkin dihindari karena pekerja harus punya waktu yang cukup untuk istirahat dan memulihkan kebugaran. Tetapi apabila ada kebutuhan mendesak yang harus segera diselesaikan dan tidak dapat dihindari, maka pekerja dapat bekerja melebihi waktu kerja. Untuk lembur, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu ada perintah dari pengusaha dan persetujuan dari pekerja dalam bentuk tertulis dan atau melalui media digital. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam 1 minggu. Waktu ini tidak termasuk kerja lembur yang dilakukan pada waktu istirahat mingguan dan atau pada hari libur resmi. Karena telah bekerja lebih dari waktu kerja, pengusaha wajib melakukan ini pada pekerjanya. Yang pertama, membayar upah kerja lembur. Yang kedua, memberikan kesempatan untuk istirahat secukupnya. Yang ketiga, memberikan makanan dan minuman minimal 1.400 kilokalori untuk kerja lembur selama 4 jam atau lebih. Dan ini tidak boleh diganti dengan uang. Sebelum menghitung upah lembur, kita harus tahu dulu apa itu upah bulanan. Upah lembur dihitung berdasarkan upah bulanan. Di sini ada 3 cara untuk menghitung upah bulanan. Yang pertama, apabila total upah sama dengan upah pokok ditambah tunjangan tetap, maka upah lembur berdasarkan 100% dari total upah. Yang kedua, apabila total upah terdiri dari upah pokok ditambah tunjangan tetap dan ditambah tunjangan tidak tetap, dan apabila upah pokok ditambah tunjangan tetap kurang dari 75%, maka upah lembur yang digunakan berdasarkan 75% dikali total upah. Tetapi apabila total upah pokok ditambah tunjangan tetapnya itu udah lebih dari 75%, langsung aja memakai upah pokok ditambah tunjangan tetap. Yang ketiga, apabila upah bulanan kurang dari upah minimum, maka upah lembur berdasarkan upah minimum wilayah tersebut. Sedangkan bagi karyawan yang diupah secara harian, maka perhitungan upah bulanannya adalah ada 3 cara. Yang pertama, upah 1 hari dikali 25. Ini apabila pekerja bekerja selama 6 hari dalam 1 minggu. Cara kedua, upah sehari dikali 21 apabila pekerja ini bekerja 5 hari dalam 1 minggu. Dan yang ketiga, apabila upah dibayarkan atas dasar satuan hasil atau hasil yang dicapai, maka upah bulanannya adalah rata-rata upah dalam 12 bulan terakhir. Apabila rata-rata upah dalam 12 bulan terakhir nilainya kurang dari upah minimum pada wilayah tempat pekerja tersebut bekerja, maka upah bulanan yang dipakai adalah upah minimum wilayah tersebut. Sekarang kita masuk ke rumus perhitungan upah lembur. Upah dalam 1 jam itu dihitung dari rumus 1 dibagi 173 dikali upah 1 bulan.
Nilai 173 ini adalah rata-rata waktu kerja dalam 1 bulan dengan asumsi 1 minggu bekerja selama 40 jam kerja, sehingga menjadi 40 jam dikali 52. 52 adalah jumlah minggu dalam 1 tahun, dibagi dengan 12 dan hasilnya dibulatkan menjadi 173. Kemudian yang kedua, lembur di hari kerja. Lembur di hari kerja ini perhitungannya 1 jam pertama itu dikonversi menjadi 1,5 kali upah 1 jam. Sedangkan pada jam kedua, jam ketiga, dan jam keempat itu dihitung 2 kali. Jadi jam kedua dihitung 2 kali upah 1 jam, jam ketiga dihitung 2 kali upah 1 jam, dan jam keempat dihitung 2 kali upah dalam 1 jam. Selanjutnya yang ketiga adalah lembur di hari istirahat mingguan dan atau hari libur resmi. Di sini ada 2. Yang pertama untuk pekerja yang bekerja 6 hari kerja dalam 1 minggu atau 40 jam dalam 1 minggu. Dan yang kedua, karyawan yang bekerja selama 5 hari kerja dalam 1 minggu dan 40 jam kerja dalam 1 minggu. Sekarang kita masuk ke lembur di hari istirahat mingguan dan atau hari libur resmi. Yang pertama adalah pekerja yang kerja selama 6 hari kerja dan 40 jam kerja dalam 1 minggu. Pada jam lembur pertama sampai dengan jam lembur kedua itu konversinya setiap jam itu adalah 2 kali upah dalam 1 jam. Kemudian lembur untuk jam ke-8 hitungannya adalah 3 kali upah 1 jam. Lembur pada jam ke-9, ke-10 dan ke-11 hitungannya adalah 4 kali upah dalam 1 jam. Nah, biasanya karyawan yang kerja selama 6 hari kerja dalam 1 minggu itu ada 1 hari di mana hari tersebut bekerja tapi hitungan jamnya itu paling pendek, jumlah jamnya itu paling pendek. Nah, itu ada perhitungan upah 1 jamnya itu konversinya itu berbeda. Nah, di sini untuk hari kerja resmi jatuh pada hari kerja terpendek, perhitungannya adalah pada jam pertama sampai dengan jam ke-5, hitungannya adalah 2 kali upah 1 jam. Kemudian di jam ke-6 dihitung 3 kali upah dalam 1 jam. Kemudian jam ke-7, jam ke-8, dan jam ke-9 dihitung 4 kali upah dalam 1 jam. Sekarang kita menghitung lembur waktu kerja di mana pekerja bekerja 5 hari dalam 1 minggu dan 40 jam dalam 1 minggu. Yang pertama adalah jam lembur pertama sampai dengan jam lembur ke-8 dihitung 2 kali upah 1 jam. Kemudian jam ke-9 dihitung 3 kali upah 1 jam. Jam ke-10, jam ke-11, dan jam ke-12 dihitung 4 kali upah dalam 1 jam. Biasanya ada juga perusahaan yang memberikan upah lembur itu jumlahnya tidak sesuai dengan peraturan pemerintah, tetapi perhitungannya itu jauh lebih baik atau nilainya itu jauh lebih tinggi. Nah, perhitungan yang digunakan perusahaan tersebut diperbolehkan dan tetap bisa berlaku. Selanjutnya kita masuk ke contoh perhitungan upah lembur. Sekarang kita masuk ke contoh menghitung uang lembur. Di sini ada soal, seorang supir dibayar harian sebesar 200.000 selama 5 hari kerja dalam 1 minggu. Hari ini ia bekerja lembur 3 jam pada hari kerja untuk mengantar pimpinannya. Berapa uang upah lemburnya? Di sini ada keterangan si pegawai ini dibayar harian. Berarti kita pakai ini ya, upah harian yang 112 ini, tapi karena ini bekerja selama 5 hari kerja dalam 1 minggu, jadi pakai yang ini nomor 2, yang ini. Sebelumnya kita harus cari upah bulanannya dulu. Nah, caranya upah sehari dikali 21, yaitu upah bulanan 200.000 dikali 21, ini akan sama dengan 4.200.000. Kemudian kita cari jumlah lemburnya ini ya. Kalau aku nyebutnya di sini konversi lemburnya. Karena di sini di hari kerja berarti kita pakai yang ini, nomor 2 yang ini. Kalau 3 jam berarti jam pertama hitungnya 1,5, ditambah jam kedua dihitung 2, jam ketiga dihitung 2. Ini sama dengan 5,5. Nah, sekarang kita masuk ke rumus upah lembur. Jadi upah lembur sama dengan ini
5,5 dikali rumusnya yang 1/173 dikalikan upah bulanannya 4.200.000. Hasilnya 133.526 rupiah. Contoh kasus yang kedua, Puji bekerja dibayar upah satuan hasil yaitu berdasarkan jumlah barang yang diselesaikan. Jika rata-rata upah dalam 12 bulan terakhirnya adalah 4.200.000 dan Puji lembur selama 4 jam di hari kerja yaitu Senin, berapa upah lemburnya? Di sini kebetulan udah dikasih tahu rata-rata upah dalam 12 bulan terakhir yaitu 4.200.000. Sekarang kita langsung aja hitung upah lemburnya. Yang pertama kita catat dulu rata-ratanya 4.200.000. Kemudian konversi 4 jam lemburnya di hari kerja yaitu 4 jam sama dengan kita pakai yang ini 1,5 ditambah jam kedua nilainya 2, jam ketiga nilainya 2, dan jam keempat nilainya 2. Ini kalau dijumlah sama dengan 7,5. Sekarang kita bisa langsung menghitung upah lembur. Sama dengan 7,5 dikalikan 1/173 dikalikan rata-rata upah dalam 12 bulan terakhir karena dibayar upah satuan hasil. Ini akan sama dengan hasilnya adalah 182.080 rupiah, 9. Ini akan dibulatkan jadi 182.081 rupiah. Sekarang kita masuk contoh kasus yang ketiga, yaitu Rian bekerja dengan komponen gaji, upah pokok sebesar 2 juta, tunjangan tetap sebesar 500.000, dan tunjangan kehadiran sebesar 1 juta. Rian lembur selama 4 jam pada hari kerja. Berapa uang lembur Rian? Di sini kita harus ingat bahwa upah bulanan itu yang digunakan untuk penentuan gaji itu hanyalah upah pokok ditambah tunjangan tetap. Tapi ini digunakan apabila upah pokok ditambah tunjangan tetap ini lebih dari 75%. Sekarang kita hitung dulu apakah upah pokok di sini ditambah tunjangan tetap lebih dari 75%. Upah pokoknya 2 juta, tunjangan tetapnya 500.000, berarti 2.500.000 dibagi keseluruhan komponen gajinya ditambahkan dengan tunjangan kehadiran 1 juta, jadi 3.500.000. Ini akan sama dengan 0,71. Nah, yang ini dikali 100% agar kita tahu ini berapa persen. Hasilnya 71%. Nah, hasil ini kan masih kurang dari 75%. Jadi kita harus menghitung total upahnya dengan cara yang nomor 2 yang ini. Berarti total upah sama dengan 75% dikalikan 3.500.000 sama dengan 2.625.000. Sekarang kita masuk ke konversi jam lemburnya. Di sini karena dia lembur di hari kerja, berarti hitungannya 4 jam itu sama dengan
jam pertama dihitung 1,5, kemudian ditambah jam kedua hitungannya 2, jam ketiga nilainya 2, dan jam keempat nilainya 2. Dijumlah akan sama dengan 7,5. Berarti upah lembur sama dengan 7,5 dikalikan 1/173 dikalikan total upahnya 2.625.000 sama dengan Rp113.800.